Halo sahabat Radio Askara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih bersama Anda lagi dalam acara Kata dan Nada. Mengurai makna, melukis rasa. Kawan, pada edisi hari ini kita akan mengamati sebuah kata dan mencoba mengerti lebih jauh serta merenungkannya. Kata itu adalah gengsi atau martabat. Wah, kata ini memang keren dan pasti bergengsi lah. Oke, agar kita tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita minta Bapak Pendeta Freddy Makitan, pembimbing tetap kita dalam acara ini, untuk menjelaskannya buat kita. Semoga bermanfaat dan selamat menikmati. Kawan, arti kata gengsi itu kurang lebih sama artinya dengan kata martabat, kehormatan, harga diri, harkat, atau nilai diri seseorang. Gengsi adalah salah satu dari unsur-unsur kehormatan yang dimiliki setiap orang. Tapi ternyata gengsi itu tidak sama pada semua orang. Tergantung dalam hal apa seseorang menempatkan gengsi atau martabatnya itu, dan bagaimana ia bersikap pada dirinya sendiri atau juga pada orang lain. Gengsi, martabat, atau harga diri itu sudah ada pada setiap orang ketika ia dilahirkan. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi gengsi itu ada karena keberadaan kita sebagai manusia. Meskipun latar belakang manusia ini berbeda-beda, gengsi itu tetap sama. Harga diri itu tetap sama. Namun karena peradaban dan kebudayaan manusia yang terus saja meningkat, berubah, sementara tidak semua orang mengalami peningkatan peradaban dan kebudayaan itu pada saat yang sama, di tempat yang sama, maka gengsi itu sering dilihat berbeda atau dibeda-bedakan oleh manusia itu sendiri berdasarkan ukuran-ukuran yang diciptakannya. Disinilah nilai diri seseorang ikut ditentukan oleh tinggi rendahnya peradaban dan kebudayaan manusia dalam masyarakat di mana dia hidup. Contohnya begini, dalam dunia pendidikan, gelar atau titel dalam strata pendidikan yang kita capai otomatis menciptakan sekaligus mempertahankan gengsi kita, martabat kita. Seseorang akan menilai dirinya tinggi kalau dia sukses mencapai suatu tingkat pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, seseorang akan menilai dirinya rendah bila dia hanya bisa mencapai tingkat pendidikan yang rendah. Dan pada umumnya, cara menilai yang sama dipakai juga untuk menilai orang lain. Akibatnya akan kelihatan bahwa orang yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih dihargai dan lebih dibutuhkan. Dari sudut pandang yang lain, manusia dalam kebudayaan dan tradisinya cenderung pula membedakan nilai atau martabat berdasarkan pekerjaan, keahlian, atau jabatan seseorang. Padahal, semua hal itu, tinggi atau rendah, dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara bersama-sama. Coba kita pikir, kalau tidak ada tukang sampah, tidak ada tukang parkir, tidak ada pembantu rumah tangga, apa jadinya nanti? Jadi pekerjaan atau keahlian yang berbeda-beda itu bagaikan komponen-komponen hidup yang perannya diperlukan secara bersama-sama pada saat yang sama dalam satu paket kehidupan, pada suatu waktu atau di suatu tempat. Peran-peran dari semua komponen hidup itu saling berhubungan, saling bergantung, dan saling memerlukan satu sama lain. Tanpa suatu jenis pekerjaan dan keahliannya, mungkin berbagai pekerjaan dan keahlian yang lain menjadi sia-sia juga. Akibatnya, kehidupan yang berkualitas menjadi rendah, bahkan hidup ini tidak berfungsi baik, dan akhirnya menyulitkan semua orang. Tapi ada lagi kecenderungan lain, yaitu gaya hidup atau lifestyle
Perbedaan status sosial dan status ekonomi anggota-anggota masyarakat dilengkapi dengan perbedaan selera hidup dan hobi, membuat semakin sempurnalah perbedaan di antara kita manusia ini. Perbedaan-perbedaan tersebut juga disertai dengan cara-cara penilaian akan hidup, baik itu menyangkut kelompok atau komunitas maupun keluarga atau individu. Ujung-ujungnya juga akan bersentuhan dengan apa yang kita sebut gengsi atau martabat atau harga diri itu. Lalu orang menempatkan gengsinya pada kelas-kelas masyarakat sekaligus pada lifestyle sebagai wujud dari harga diri atau martabat itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kekayaan atau keberuntungan dapat menjadi faktor yang menentukan. Pendidikan dan gelar, pekerjaan dan keahlian, posisi atau jabatan, reputasi dan popularitas, penampilan dan pengaruh dan sebagainya. Semuanya akan menjadi tempat diletakkannya gengsi atau martabat diri manusia. Dan sudah tentu, manusia memeliharanya dengan baik semua kelebihan-kelebihan pada dirinya itu. Orang akan mempertahankan sekuat-kuatnya, bahkan diperjuangkan untuk semakin meninggi tanpa batas. Pada saat yang sama, manusia bahkan akan marah dan memberontak kalau gengsi atau martabat pada tempat-tempat itu terganggu. Terganggu oleh apa saja yang dianggapnya merendahkan harga diri, mengotori gaya hidup, atau mengurangi prestise dan popularitas. Lalu bila kita lihat dari arah yang berlawanan, orang-orang pada level di bawah dan semakin ke bawah akan semakin kurang bergengsi. Orang-orang pada tingkat bawah secara tidak langsung dianggap sebagai orang-orang yang kurang bermartabat, tidak bergengsi, kurang bernilai dan sebagainya. Sementara itu kita terus saja melihat kejadian atau kasus-kasus dalam suatu masyarakat yang dianggap bergengsi karena peradaban, status ekonomi, gaya hidup, dan popularitasnya. Yang ironis adalah pada orang yang dianggap bermartabat karena kelebihan dan kelas-kelas bergengsi tadi, di sana ada kasus-kasus korupsi yang melilit mereka. Contoh saja, ada juga kasus-kasus persinahan, penganiayaan, pelecehan, penipuan, perbedaan yang tajam bahkan sampai kepada usaha-usaha penyingkiran terhadap orang lain yang dianggap kurang bergengsi. Nah, kawan, semua kenyataan seperti itu pasti mengundang suatu pertanyaan penting. Di manakah seharusnya gengsi atau martabat atau harga diri itu ditempatkan atau diletakkan? Pada status sosialkah? Pada status ekonomikah? Pada status pendidikankah? Akhirnya perlu disadari bahwa ada faktor-faktor paling penting yang menentukan gengsi atau martabat seorang manusia, yaitu pengertian, penerimaan dan kepedulian terhadap orang lain, berbarengan dengan kebenaran, etika, dan pelayanan satu terhadap yang lain. Dalam hidup ini kita melihat ada orang-orang baik pada kelas masyarakat yang dianggap rendah maupun tinggi, dilihat dari sudut pandang mana saja. Mereka ini ternyata sangat peduli, bahkan berkorban demi orang lain yang kurang beruntung, yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Kelompok ini suka hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Mereka suka menyebarkan kebenaran dan melakukan kebaikan itu kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja, dan dalam situasi apa saja. Mereka tidak korup. Sebaliknya mereka berjuang mencegah, bahkan membasmi korupsi di lingkungan mereka. Mereka tidak melecehkan atau menghina orang lain. Sebaliknya menghargai dan memuliakan orang lain, bahkan terhadap orang yang dianggap paling hina sekalipun. Mereka tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Sebaliknya dengan segala kemampuan yang ada, mereka melindungi orang lain. Pada prinsipnya, mereka menggunakan apa yang ada pada mereka untuk berjuang demi orang lain. Ya, saya pikir itulah sebenarnya
orang-orang yang bergengsi, bermartabat, dan yang tinggi harga dirinya. Inilah gengsi yang sebenarnya, yang diletakkan pada tempat yang sebenarnya. Oke sahabat, demikianlah tadi sebuah uraian yang menyegarkan tentang gengsi, martabat, atau harga diri. Semoga dapat menjadi bahan perenungan yang berguna dalam kehidupan Anda. Kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Freddy Makitan yang telah menjelaskannya. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, sebagaimana biasa, akan saya sajikan sebuah lagu rohani untuk menemani Anda ke dalam aktivitas Anda masing-masing. Sebuah lagu yang berjudul Ku Perlu Engkau Tuhan, akan disampaikan oleh Putri Siagian. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih pamit dulu. Sampai berjumpa lagi minggu depan di ruang yang sama dalam acara Kata dan Nada. Tuhan memberkati Anda.